Ketika kamu benar-benar berbuat baik dengan tulus, energi yang terpancar darimu akan diselaraskan dengan frekuensi kekuatan spiritual. Saat kamu mempraktikkan belas kasih yang murni, energimu dikenali oleh otoritas ilahi sebagai tanda keselarasan yang sejati. Kamu beroperasi dalam getaran ini, dan seiring konsistensinya, respons dari alam langit akan terus meningkat. Perlindunganmu akan semakin kokoh, peluang-peluang baik akan berdatangan, dan secara perlahan hidupmu akan menjadi bukti nyata tentang keajaiban hidup dalam harmoni dengan kekuatan yang tak terlihat, sesuatu yang kerap diragukan oleh banyak orang. Namun, semua itu hanya bisa bertahan selama kamu menjaga kemurnian niat. Jangan biarkan pengetahuan tentang perlindungan ilahi yang kamu miliki membuatmu sombong. Jangan pula merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena pemahaman tentang posisimu secara spiritual. Kesombongan akan mengubah arah dari energi ini. Ketika berkat-berkat itu digunakan untuk memamerkan kekuasaan atau menonjolkan ego, hubungan dengan langit akan terganggu. Sebab, perlindungan ilahi bukan ditujukan untuk mereka yang terjebak dalam kesombongan, melainkan diberikan kepada mereka yang menjaga ketulusan hati. Ingatlah bahwa alasan perlindungan itu hadir adalah karena kebaikan dan ketulusanmu, bukan sekadar tindakan rohani tanpa jiwa. Maka, tetaplah setia pada jati dirimu yang sejati. Jadilah pribadi yang memancarkan inspirasi. Terus tebarkan belas kasih yang murni dan biarkan alam spiritual memberikan penghormatan padamu. Dengan begitu, perjalanan hidupmu akan menjadi kisah nyata tentang apa yang dapat terjadi ketika seseorang memilih untuk hidup selaras dengan kekuatan luhur alam semesta. Ketika langit memutuskan untuk melindungi seseorang, ia mengirimkan sinyal yang mengungkapkan keberadaanmu, seolah meminta pengesahan dari kuasa spiritual bahwa engkau adalah jiwa yang berbeda. Bukannya menemukan celah, mereka justru dihadapkan pada pengakuan bahwa engkau adalah salah satu yang telah terpilih. Mereka berusaha memaparkanmu sebagai sosok yang penuh kekurangan, namun tindakan mereka malah menunjukkan kerapuhan mereka sendiri sebagai pihak yang menyerang seseorang yang berdiri di bawah perlindungan kekuatan spiritual. Direncanakan untuk menghakimimu, justru mereka yang menerima balasan atas niat buruk tersebut. Kini kau menyadari, engkau bukanlah jiwa biasa. Hidupmu bukan kehidupan yang biasa dijalani. Jiwa pilihanmu dilindungi oleh energi luar biasa, terus menunjukkan kekaguman. Bahkan entitas tertinggi dalam tatanan spiritual mengenali posisimu sebagai bukti dari keagungan status rohanimu. Dalam upaya menjatuhkan, mereka sebenarnya menguatkanmu. Serangan mereka malah membangkitkan perlindungan terbaik yang diberikan untukmu. Langkah-langkah destruktif mereka berubah menjadi jalan bagimu menuju peningkatan. Rencana mereka justru membawa keberkahan pada langkahmu. Begitulah hasilnya ketika ada yang melawan jiwa yang telah ditandai oleh langit. Begitulah akibatnya jika manusia berniat melawan seseorang yang telah diperhatikan langsung oleh kuasa spiritual. Hidupmu bergeser ke jalur keberadaan yang jarang disentuh oleh banyak orang. Kini, realitas bergerak dengan hukum baru. Pengalaman yang dialami melintasi dimensi-dimensi yang tidak mudah dijangkau. Ketika langit menyatakan persetujuan, saat energi terbesar menyunggingkan senyuman dan perlindungan istimewa diaktifkan, segala sesuatu berubah. Apa yang tampak biasa menjadi luar biasa, dan mereka yang dipilih menjadi sosok yang tidak lagi terbantahkan. Bagi mereka yang telah mencapai inti dan menyadari esensi spiritual mereka, pengalaman ini membawa pengungkapan mendalam melalui kebenaran yang mencerminkan kekuatan spiritual. Resonansi yang dirasakan menjadi penghormatan terhadap kekuatan tersebut. Proses pencerahan ini dirancang khusus untuk memungkinkanmu memperkuat secara sadar koneksi spiritual yang sudah ada. Jika kamu merasa memiliki hak atas akses sadar terhadap perlindungan ilahi yang bekerja dalam hidupmu, itu tersedia dengan kesadaran bahwa kebaikan tulusmu telah memberikan kesan mendalam hingga mengaktifkan perlindungan spiritual di sekitarmu. Tetaplah berada di jalur kebenaran, fokuskan perhatianmu sepenuhnya karena di sanalah kenikmatan sejati dapat dirasakan. Ada satu hal mendasar yang membedakan pria yang mampu menghadirkan kenikmatan mendalam dari mereka yang tidak memberikan kesan berarti. Faktor utamanya terletak pada kehadiran.
Kehadiran ini bukan sekedar keberadaan fisik, melainkan perhatian yang penuh terhadap saat itu. Banyak pria mungkin ada secara fisik di sisi wanita, tetapi seringkali tidak benar-benar hadir. Mereka terdistraksi oleh ponsel, acuh tak acuh dalam pembicaraan, atau sibuk dengan pikiran lain, menunjukkan ketidakpedulian meski tanpa kata. Perilaku seperti ini bisa menjadi penyebab hilangnya relasi emosional bahkan sebelum hubungan itu dimulai. Wanita dapat mengenali dengan cepat jika dirinya tidak mendapatkan perhatian penuh. Hal ini menjadi salah satu penghalang terbesar untuk kebahagiaan dalam hubungan dan merupakan pencuri kesenangan terbesar. Dalam prakteknya, memberikan perhatian penuh itu sederhana namun bermakna. Saat bersamanya, singkirkan segala gangguan. Letakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah, duduk sejajar dengannya, melambatkan pernafasan, dan hadir secara utuh dengan mendengarkan sepenuh jiwa. Dari sinilah kenikmatan itu bermula, dari kehadiran yang menyeluruh. Ada sebuah fenomena psikologis yang sering kali terabaikan oleh banyak orang. Nita merasakan kebahagiaan emosional ketika ia menyadari bahwa pria tersebut benar-benar memberikan perhatiannya secara penuh. Penelitian tentang gaya menggoda menunjukkan bahwa menggoda yang tulus dapat dikenali melalui perhatian yang mendalam, ritme yang selaras, kontak mata yang mantap, dan tawa yang seirama. Semua ini menciptakan rasa koneksi yang mampu mendorong keterbukaan emosional secara langsung. Namun, hal ini hanya dapat terjadi jika seseorang mengambil waktu untuk mengamati sebelum berbicara, memahami sebelum bereaksi, dan merasakan sebelum memberikan tanggapan. Alih-alih berusaha memberikan kesan lewat cerita-cerita yang telah disiapkan sebelumnya, cobalah untuk mengajukan 2 atau 3 pertanyaan mendalam sambil memperhatikan isyarat tubuhnya, kontak mata yang tahan lama, senyuman yang perlahan muncul, atau perubahan ritme nafas. Dengan cara ini, Anda mampu menghadirkan kembali perasaan bahagia akibat diperhatikan secara tulus. Yang mengejutkan adalah bahwa hal ini tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan komunikasi Anda, melainkan bagaimana Anda memberikan perhatian. Sangat jarang seseorang benar-benar menyadari bagian-bagian kecil namun bermakna dalam tingkah laku orang lain, seperti cara dia menyentuh rambut saat tertarik, senyuman kecil yang muncul saat merasa nyaman, atau kilau di matanya ketika mengingat sesuatu yang membahagiakan. Tubuhnya secara alami akan merespons, menghadirkan rasa nikmat dari perasaan bahwa pria ini benar-benar hadir bersamaku. Pria ini memperhatikanku dengan sungguh-sungguh. Dia memahami ritme tak kasat mata yang ada di antara kami. Penerapan konsep ini sebenarnya sangat sederhana. Sebutkan detail-detail kecil bukan untuk sekedar memberikan pujian, tetapi untuk menunjukkan bahwa Anda betul-betul memahami dan menghargai apa yang Anda amati. Dengan begitu, Anda menguatkan perasaan saling terhubung secara emosional dengan lebih dalam dan bermakna. Penelitian tentang daya tarik menunjukkan bahwa mendengarkan dengan penuh perhatian dan kehadiran fisik dapat meningkatkan persepsi nilai emosional seseorang. Secara alami, orang cenderung tertarik kepada mereka yang mengamati tanpa menunjukkan kecemasan atau keraguan. Ketika Anda mengurangi gerakan yang tidak perlu, tetap fokus dan menjaga postur tubuh yang tenang, itu akan menyampaikan pesan bahwa Anda hadir sepenuhnya dan tidak beroperasi dalam mode otomatis. Dengan mempertahankan tatapan yang tenang sambil tetap menjaga kenyamanan tubuh, Anda menunjukkan koneksi yang lebih mendalam saat berinteraksi, khususnya dalam momen-momen intim seperti berkencan. Untuk menciptakan kesan tersebut, penting untuk mengurangi gestur tubuh berlebihan, menjaga postur tetap stabil, dan berbicara dengan irama yang menunjukkan rasa percaya diri tanpa harus membuktikan apapun. Metode ini dapat digambarkan sebagai menciptakan medan perhatian tertutup, di mana dalam kurun waktu 10 menit pertama interaksi, fokus Anda bukanlah pada upaya untuk terlihat menarik, melainkan pada kehadiran yang nyata. Tugas Anda adalah memperhatikan intonasi suara, pola kata-kata, gerakan tubuh, dan energi yang terpancar dari lawan bicara. Barulah setelah memahami semua itu, Anda perlahan dapat mulai menunjukkan sedikit sisi pribadi Anda. Pembalikan pendekatan ini memiliki efek kuat dalam membangun kedekatan emosional dan juga merangsang pengalaman emosional, seperti perasaan dipilih atau diperhatikan secara mendalam.
Ketika saklar itu menyala, segala sesuatu yang mengikuti menjadi lebih mendalam karena tubuh sudah mulai terbuka dengan sendirinya. Bahkan sebelum ada sentuhan pada saklar kedua, rasa tegang dan misteri kenikmatan mulai terbentuk melalui antisipasi. Ada sebuah fenomena psikologis tersembunyi yang mempengaruhi apakah seorang wanita akan tertarik pada Anda atau justru melupakan Anda, yaitu tingkat ketidakpastian emosional yang Anda ciptakan. Banyak pria tanpa sadar merusak elemen ini. Seringkali sebelum segalanya dimulai, mereka terlalu cepat memberikan semuanya. Mereka terburu-buru mengungkapkan niat, langsung memberikan respons tanpa jeda waktu, atau membagikan cerita hidup mereka dalam beberapa percakapan awal. Akibatnya, tidak ada lagi kontras, ritme, ruang, atau bahkan kekosongan yang dibutuhkan untuk menciptakan daya tarik. Ketika seluruh informasi sudah dipaparkan begitu jelas, otak kehilangan kemampuan untuk menciptakan rasa penasaran. Tanpa adanya antisipasi, maka tak ada lagi sensasi kenikmatan. Penting untuk berhenti terlalu banyak menjelaskan diri Anda. Hindari pesan-pesan berlebihan setiap hari atau kebiasaan membalas pesan dalam hitungan menit. Ini bukan tentang memainkan permainan, tetapi tentang memberikan ruang bagi hasrat untuk tumbuh dan bernafas. Secara ilmiah, neurokimia menunjukkan bahwa lonjakan dopamin terbesar terjadi bukan saat hadiah diterima, melainkan saat kita mengantisipasi bahwa hadiah tersebut sedang mendekat. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia merespons lebih kuat terhadap momen-momen menjelang sesuatu terjadi dibandingkan saat hal itu benar-benar terwujud. Dalam konteks daya tarik perempuan, ini terimplementasikan secara alami. Perasaan bahagia dan ketertarikan lebih intens terjadi tidak ketika semuanya diberikan begitu saja, tetapi saat ada kemungkinan sesuatu akan terjadi. Ketegangan muncul ketika terdapat keraguan, ketika ada hal-hal yang dibiarkan menggantung di udara. Ceritakanlah sebuah kisah hingga titik klimaksnya, kemudian tahan kelanjutannya. Katakan bahwa Anda memiliki sesuatu yang menarik untuk dibagikan, tetapi simpan itu untuk pertemuan berikutnya. Biarkan hasrat menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Berikan hanya satu detail kecil tentang diri Anda dan simpan sisanya untuk menjaga rasa penasaran tetap hidup. Jangan biarkan semuanya terungkap sekaligus. Menariknya, banyak wanita sebenarnya tidak ingin mengetahui segalanya tentang Anda dalam waktu singkat. Mereka lebih menikmati proses menemukan sesuatu secara bertahap. Mereka ingin menyusun gambaran Anda sedikit demi sedikit, merasakan ada lapisan kepribadian yang dalam, intens, dan tak sepenuhnya terungkap. Jika Anda terlalu banyak berbagi informasi, Anda dengan cepat menghapus daya tarik misteri tersebut. Sebaliknya, dengan memberikan informasi secara terbatas dan penuh kesadaran, Anda sebenarnya menyalakan imajinasi mereka. Ketika hal ini terjadi, mereka mulai memikirkan Anda bahkan di saat Anda tidak ada di dekat mereka, mencoba menebak siapa Anda selanjutnya, dan terlibat secara emosional dengan bayangan tentang Anda. Alih-alih mengungkap semuanya sekaligus, berikan mereka sekilas gambaran, sepotong adegan, bukan keseluruhan cerita. Penelitian menunjukkan bahwa otak kita lebih terfokus saat ada ketidakpastian yang terkait penghargaan. Ketika kita tidak tahu persis bagaimana atau kapan kesenangan itu datang, kita masuk dalam siklus antisipasi yang menjadi fondasi dari hasrat itu sendiri. Pria yang sepenuhnya dapat ditebak cenderung terlupakan dengan cepat. Sebaliknya, mereka yang pandai mengelola energi dan ritmenya menciptakan kesan yang sulit diabaikan. Dalam praktiknya, ini bisa diwujudkan dengan strategi pendekatan intens tetapi diselingi dengan masa di mana Anda lebih banyak fokus pada kehidupan pribadi, proyek, atau pengembangan diri Anda sendiri. Pola ini membentuk kontras emosional, menjaga agar Anda tetap menarik tanpa menjadi stagnan. Pendekatan praktis lainnya adalah menerapkan aturan 70/30. Dalam setiap interaksi, berikan hanya 70% dari potensi yang Anda miliki dan sisakan 30% untuk hal-hal tak terselesaikan. Sebuah cerita yang belum selesai, respons yang sengaja tertahan, atau detail kecil tentang diri Anda yang disebutkan tanpa dikembangkan lebih jauh. Biarkan rasa penasaran itu berkembang sendiri, sehingga setiap pertemuan menjadi bagian dari sebuah kisah yang terus ingin mereka ketahui lebih dalam. Perbedaan ini menimbulkan kekuatan psikologis yang luar biasa. Otaknya terus-menerus memikirkan Anda, berusaha melengkapi apa yang belum Anda sampaikan. Kekosongan ini menjadi pemicu yang mengaktifkan dua saklar, menciptakan kenikmatan tanpa Anda perlu melakukan sentuhan fisik.
Jika Anda ingin melangkah lebih jauh dan mendalami cara mengubah dua saklar ini menjadi sistem daya tarik emosional yang utuh melalui pendekatan yang terstruktur, kode rayuan dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Di dalam kode ini, Anda akan menemukan pemahaman tentang bagaimana mengelola ketegangan emosional dengan akurasi tinggi, menggunakan bahasa tubuh untuk meningkatkan daya tarik, menciptakan aura maskulin yang merangsang pelepasan dopamin, serta bagaimana mengontrol ritme keheningan, antisipasi, dan energi. Teknik-teknik canggih tersebut didasarkan pada ilmu psikologi yang nyata dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui video gratis. Dalam kode tersebut, Anda akan mempelajari secara bertahap cara membimbing pikiran dan emosi wanita menuju level kenikmatan emosional yang optimal menggunakan perilaku, kata-kata, waktu yang tepat, dan postur tubuh. Bagi Anda yang ingin menguasai keterampilan ini hingga ke tingkat yang jarang dicapai kebanyakan pria, tautan ke kode rayuan tersedia di deskripsi dan komentar yang disematkan. Hal ini mencakup elemen-elemen seperti rasa aman yang mengasyikkan dan kenikmatan tanpa rasa takut. Namun perlu diingat bahwa tidak ada yang dapat membunuh hasrat feminin lebih cepat daripada seorang pria yang menawarkan rasa aman tapi tidak memiliki intensitas, atau pria penuh gairah yang gagal menunjukkan kematangan emosional. Kedua tipe ini sama-sama menciptakan ketidakseimbangan, sehingga wanita tidak bisa merasa cukup santai untuk benar-benar menikmati hubungan. Kenikmatan emosional wanita hanya bisa tumbuh ketika dia bisa menyerahkan dirinya sepenuhnya tanpa resiko. Hal ini tidak akan terwujud pada pria yang berusaha terlalu sempurna atau justru otoriter, tetapi terjadi pada pria yang memiliki stabilitas internal sekaligus semangat yang tulus dan seimbang. Pribadi seperti itu memadukan kestabilan emosional dengan karakter kuat, sebuah perpaduan antara pondasi yang kokoh dan energi yang hidup. Dalam psikologi evolusi, hal ini sangat jelas. Penelitian oleh David Buss di berbagai budaya menunjukkan bahwa wanita cenderung memilih pasangan yang mampu memberikan rasa aman, arah hidup, dan kedewasaan sebagai prioritas utama mereka. Ini adalah penjelasan biologis, bukan sekadar opini, dengan elemen tertentu yang hanya dapat ditawarkan oleh segelintir pria, yaitu stimulasi emosional. Seorang wanita biasanya merasa puas ketika menyadari bahwa pria di hadapannya memiliki arah hidup yang jelas dan pada saat yang sama tidak mudah untuk diprediksi sepenuhnya. Perpaduan antara kejelasan dan kestabilan dengan semangat spontanitas dan struktur memberikan daya tarik tersendiri. Hal ini bisa Anda sampaikan melalui rutinitas, tujuan yang terencana, serta organisasi hidup Anda. Tunjukkan bahwa Anda memiliki arah yang pasti, tetapi tetap imbangi dengan humor, keberanian, dan kehadiran diri yang otentik. Proses ini tidak memerlukan kesempurnaan mutlak. Yang diperlukan justru adalah konsistensi dan keteguhan hati. Wanita mungkin akan menguji, memprovokasi, atau bahkan bermain-main untuk menegangkan energi situasi. Namun, pria yang mampu tetap tenang dalam situasi tersebut akan tetap selaras tanpa kehilangan kendali. Ia tidak merasa perlu memberikan pembelaan, tidak menjadi korban situasi, tidak meninggikan suaranya. Ia hanya mempertahankan ketenangan dan kendali diri. Sikap seperti inilah yang membuat wanita bisa merasa rileks sekalipun berada dalam suasana penuh drama atau emosi yang tidak stabil. Kurangi berbicara, gunakan kalimat-kalimat yang singkat, bernafaslah perlahan, dan jangan terhanyut dalam kekacauan emosinya. Ini bukan bentuk sikap dingin, melainkan wujud kepemimpinan emosional. Ilmu pengetahuan mendukung pola ini. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan pasangan cenderung memiliki hasrat dan keterbukaan emosional yang lebih mendalam ketika pria memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik. Dengan kata lain, saat seorang pria mampu tetap tegar di bawah tekanan tanpa terpengaruh secara emosional, otak perempuan secara alami menganggapnya sebagai tanda tidak adanya ancaman emosional. Hal ini menciptakan rasa aman, kepercayaan, penerimaan diri, dan bahkan kenikmatan hubungan. Namun, stabilitas emosional seperti ini tidak sekadar diperoleh melalui teknik instan. Ia berasal dari kebiasaan sederhana seperti tidur cukup, rutin berolahraga, memiliki rutinitas hidup yang baik, menetapkan tujuan realistis, dan secara bijak mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu dalam hidup. Kestabilan batin Anda mencerminkan sikap, postur tubuh, kesabaran, dan energi Anda.
Semua ini terbaca oleh orang lain hanya dalam hitungan detik. Salah satu metode menciptakan koneksi mendalam adalah dengan menawarkan kerangka perlindungan yang sesuai dengan karakter mereka tanpa menimbulkan ancaman. Mereka harus merasa bahwa Anda benar-benar akan menepati apa yang Anda katakan. Pengalaman yang tidak terduga menciptakan kesan yang terus diingat, sementara mengulang rutinitas atau percakapan yang sama justru membuat segalanya membosankan. Jangan bersikap kaku seperti berpedoman pada buku panduan hubungan. Tetaplah tenang, hindari fluktuasi emosional karena cemburu atau kebutuhan akan pengakuan, dan jangan biarkan ketidakpastian menguasai diri Anda. Di saat stabilitas semacam ini terasa nyata, daya tarik sejati mulai muncul. Ketika mereka merasa aman bersama Anda, kenyamanan itu berpadu dengan hasrat yang menyala, menghasilkan pengalaman yang mendalam dan menggairahkan. Kombinasi ini mengubah Anda dari sekedar kehadiran biasa menjadi sesuatu yang lebih berkesan, menjadikan hubungan itu sebagai tonggak emosional yang membekas. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari desain emosional yang matang dan penuh kesadaran. Ada sebuah kebenaran yang sering kali dihindari banyak orang. Kenikmatan seorang wanita bukanlah sesuatu yang muncul dari keberuntungan, bakat alami, atau anugerah tertentu. Ini adalah manifestasi dari bagaimana seseorang memanfaatkan kedamaiannya sendiri. Pemahaman ini membantu menyadari bahwa hubungan di masa lalu yang mungkin gagal tidak berkaitan dengan kekurangan fisik, finansial, atau kekuatan kata-kata, melainkan karena kurangnya penguasaan atas dinamika emosional. Nizam pernah berkata bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang mendominasi orang lain, melainkan menguasai diri sendiri. Disinilah salah satu kunci untuk membongkar ilusi tentang seni rayuan. Seseorang yang mampu mengendalikan dorongan hati, fokus pikiran, dan energinya, mampu menciptakan kondisi emosional yang berdampak pada sekelilingnya. Wanita merasakan hal ini layaknya gravitasi tak kasat mata. Ketika semua elemen koneksi, perhatian mendalam, kesenangan yang terlihat, ketegangan dan misteri terhubung seperti gigi roda yang pas, maka tercipta suasana harmonis. Sensasi berupa antisipasi menyenangkan, rasa aman yang memesona dan kelegaan tanpa rasa takut pun alami muncul. Namun ini bukanlah sekedar teknik semata, melainkan kondisi batiniah yang membentuk perilaku secara alami. Ketika Anda menguasai perhatian, Anda menciptakan kehadiran yang kuat. Saat Anda mengendalikan ketegangan, Anda memupuk hasrat. Kombinasi inilah yang membangun hubungan yang otentik dan penuh makna. Ketika Anda memahami konsep keselamatan, Anda menciptakan rasa penyerahan diri. Pada tahap ini, Anda tidak lagi menjadi sekedar teman pertemuan yang menyenangkan, tetapi pengalaman yang membekas di hati dan pikiran. Ada sesuatu yang tidak terucap tetapi dirasakan oleh semua orang. Ketakutan akan dilupakan. Ketakutan menjadi biasa-biasa saja, ketakutan tidak dapat memberikan nilai kepada siapapun. 3 elemen penting ini adalah jawabannya untuk mengatasi rasa sakit yang tersembunyi. Mereka mengubah Anda dari sekedar penonton dalam kehidupan emosional menjadi seorang aktor utama. Dari seseorang yang merespons daya tarik feminin menjadi seseorang yang dengan sengaja memicu daya tarik itu. Anda tidak perlu perfect, Anda hanya perlu menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah tujuannya. Anda juga tidak harus menjadi luar biasa, yang Anda butuhkan adalah kedalaman. Inilah yang membedakan antara pria yang diingat sesaat dan pria yang dikenang sepanjang masa. Langkah terakhir cukup sederhana namun sangat efektif. Dalam beberapa hari ke depan, jangan langsung mencoba menguasai semuanya sekaligus. Sebaliknya fokuslah pada satu elemen dalam satu waktu. Pertama, kehadiran mutlak, kemudian misteri yang terkendali, barulah rasa aman yang memberi kenyamanan mendalam. Lakukan semua ini secara bertahap, percakapan demi percakapan, dan Anda akan menyadari perubahan interaksi dari pihak perempuan bahkan secara cepat. Perempuan bereaksi semata-mata karena kenikmatan yang mereka rasakan bersifat sensorik, psikologis, dan emosional. Dengan latihan, Anda akan belajar mengakses elemen-elemen tersebut dengan niat, bukan semata mengandalkan keberuntungan. Jika Anda ingin mendalami teknik ini pada level yang tak bisa didapat hanya dari materi umum lainnya, maka mempelajari kode rayuan menjadi langkah berikutnya yang logis. Di dalamnya tersedia struktur percakapan praktis, penyesuaian bahasa tubuh, teknik pengelolaan ketegangan, strategi mempertahankan hubungan, hasrat, dan pendekatan membaca emosi wanita berdasarkan psikologi dan studi ilmiah nyata.
Ini bukanlah sekedar teori, ini adalah metode mutakhir yang dirancang untuk meningkatkan kehadiran Anda, energi Anda, dan kemampuan Anda membimbing seorang wanita menuju pengalaman emosional yang mendalam dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jika tujuan Anda adalah menguasai semua ini dengan kestabilan emosional dan kejernihan yang mutlak, tautan untuk mempelajari lebih lanjut kode rayuan tersebut dapat ditemukan di deskripsi atau komentar yang disematkan.